Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reski Maharani dari kelas PSPK 2020C dengan NIM 42011310116. Nah, jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang video pembelajaran. Adapun materi kita pada kali ini yaitu tentang larutan elektrolit. Nah, topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai pengertian dari larutan elektrolit, jenis-jenis larutan elektrolit, sifat-sifat yang ada pada larutan elektrolit, reaksi pada larutan elektrolit yang merupakan reaksi-reaksi ionisasi, dan penerapan larutan elektrolit di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian larutan elektrolit. Apa sih itu pengertian dari larutan elektrolit? Nah, jadi secara sederhananya, larutan elektrolit dapat dikatakan larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Dari jenisnya, larutan dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dibagi pula menjadi dua jenis lagi. Yang pertama, itu ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Di mana elektrolit kuat adalah elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Nah, kalau elektrolit lemah yaitu elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu kebalikan dari larutan elektrolit, di mana larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion ataupun tidak mengalami ionisasi sama sekali. Nah, yang menjadi pembahasan kita selanjutnya adalah sifat-sifat dari larutan elektrolit. Secara garis besarnya, perbedaan sifat antara larutan elektrolit dapat kita lihat pada tabel yang terdapat di layar berikut ini, di mana sifatnya dibagi ke dalam 4 sifat, yaitu berdasarkan ionisasinya, hantaran listrik, nyala lampu, dan gelembung gas. Pada elektrolit kuat, larutan terionisasi sempurna, atau bisa dikatakan memiliki derajat ionisasi yang sama dengan 1. Daya arus listrik yang dihantarkan pun kuat, sehingga nyala lampu yang dihasilkan terang, dan terdapat banyak gelembung gas di sekitaran katoda. Nah, sedangkan pada elektrolit lemah, larutan terionisasi hanya sebagian, di mana derajat ionisasinya lebih kecil daripada 1, dan memiliki daya listrik yang lemah, sehingga nyala lampu yang dihasilkan redup, bahkan terkadang tidak dapat menyala, dan gelembung gas yang terlihat hanya sedikit di sekitaran katoda. Pada larutan non-elektrolit, larutan tidak terionisasi, dan derajat ionisasinya pun sama dengan 0. Tidak dapat pula menghantarkan arus listrik sehingga tidak terdapat nyala lampu, dan tidak ada gelembung gas di sekitaran katoda. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar yang ada di sebelah pada tabel. Nah, di situ kita bisa melihat dengan jelas perbedaan dari ketiga larutan tersebut. Adapun yang selanjutnya, saya menampilkan contoh senyawa berikut dengan reaksi-reaksinya. Yang pertama yaitu pada larutan elektrolit. Kita dapat menjumpainya pada larutan NaCl, NaOH, dan H2SO4. Nah, untuk larutan elektrolit lemah, kita bisa menemuinya pada CH3COOH dan larutan HCN, serta Al2O3. Untuk larutan non-elektrolit sendiri, kita dapat menjumpainya pada C6H12O6 ataupun gula, C2H5OH ataupun etanol, dan CONH2 2 kali ataupun urea. Nah, selanjutnya masuklah kita ke contoh penerapan larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun rasanya terdengar cukup asing di telinga dan jarang dipakai dalam komunikasi sehari-hari, sebenarnya manfaat dari larutan elektrolit maupun non-elektrolit banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya larutan elektrolit bagi tubuh manusia. Kita sebagai manusia pasti mengalami dehidrasi, bukan? Di mana dehidrasi adalah keadaan di mana tubuh kita kekurangan cairan.
maka kita diharuskan untuk mengkonsumsi cairan atau larutan oralit. Cairan oralit sendiri terdiri dari air, gula, dan garam, dan biasa dikonsumsi untuk mencegah dehidrasi pada orang yang sedang diare maupun muntah. Tidak hanya itu, larutan elektrolit juga berguna terkait dengan metabolisme di dalam tubuh, seperti sebagai ion pengaktif pada enzim dan untuk melancarkan impuls pada saraf manusia. Selain itu, larutan elektrolit juga banyak digunakan atau diterapkan untuk sel elektrokimia, seperti bahan pengisi aki, baterai, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita bisa melihat sebuah simulasi yang memperagakan tentang larutan elektrolit kuat. Di mana di sini larutan yang terkandung adalah larutan NaCl. Terlihat bahwa NaCl akan terionisasi menghasilkan Na+ dan Cl- saat dilarutkan di dalam air. Ion Na+ akan tertarik ke elektroda negatif dan ion Cl- tertarik ke elektroda positif, sehingga menghasilkan arus listrik yang setara dengan aliran elektron sepanjang kawat penghantar. Di sini juga terlihat bahwa lampu menyala dengan terang serta terdapat gelembung-gelembung di sekitar elektroda. Nah, untuk contoh yang selanjutnya adalah cuka yang mengandung asam asetat atau CH3COOH yang terionisasi sebagian. Awalnya sejumlah molekul CH3COOH terurai menjadi ion-ion CH3COO- dan H+. Seiring berjalannya waktu, beberapa ion CH3COO- dan H+ bergabung kembali membentuk molekul CH3COOH. Pada reaksi ini terjadi nyala lampu, namun yang terlihat adalah lampu yang redup, dan gelembung gas yang terdapat di sekitar katoda pun hanya sedikit. Nah, dan yang terakhir adalah simulasi dari non-elektrolit. Di sini non-elektrolit tidak menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan ke dalam air. Larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi. Nyala lampu pun tidak terlihat pada simulasi yang terakhir ini. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.